Oke, selanjutnya di bagian ketiga ini kita akan menentukan konsistensi dengan pohon semantik. Namun sebelum itu kita akan mengingat kembali bagaimana konsistensi dengan tabel kebenaran. Nah, dua buah pernyataan itu dikatakan konsisten jika setidaknya ada sebuah kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar bersamaan. Seperti ini, kita punya P dan Q dan kita punya negasi P maka Q. Di sini di baris pertama kita bisa lihat bahwa ada sebuah kemungkinan, yaitu kemungkinannya P-nya benar dan Q-nya benar, yang mengakibatkan si P dan Q ini dan negasi P atau Q ini benar bersamaan. Seperti itu. Jadi dalam tabel kebenaran, kondisi konsistensi atau si dua pernyataan ini dikatakan konsisten. Dua pernyataan ini dikatakan konsisten ketika setidaknya ada sebuah nilai benar bersamaan di baris yang sama. Nilai benar bersamaan di baris yang sama. Nah, sedangkan dalam pohon semantik, kondisi konsisten terjadi jika dua pernyataan ini memiliki setidaknya sebuah kemungkinan yang menyebabkan dua pernyataan itu benar bersamaan. Sebenarnya sama saja. Sehingga ketika kita punya P dan Q, kita uraikan jadi PQ. Artinya, P dan Q bernilai benar jika P-nya benar dan Q-nya benar. Sedangkan ketika kita punya negasi P maka Q, kita uraikan, berarti jadi PQ. PQ dengan cabang, sehingga kita punya kesimpulan bahwa negasi P maka Q itu benar jika kondisi pertama P-nya benar atau ketika Q-nya benar. Nah, yang ini di sini ketika P-nya benar, maka ada dua kemungkinan, yaitu tau Q-nya salah atau tau Q-nya benar. Nah, untuk yang kedua di sini tau Q-nya benar. Berarti atau ada dua kemungkinan juga, tau P-nya benar. Oh, ini salah. P-nya benar. Sorry, saya hapus dulu. Tau P-nya benar atau tau P-nya salah. Berarti atau tau P-nya salah. Kita bisa lihat di tabel kebenaran ini dia T, 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 F. Nah, berarti dia bernilai benar ketika tau P Q-nya benar-benar, tau P Q-nya benar salah, tau P Q-nya salah benar. Ini yang di sini termuat di sini. Sehingga kesamaan ini terjadi karena ada irisan, yaitu tau P-nya benar dan tau Q-nya benar. Ini irisannya. Yang ini satu di yang satu, tau P-nya benar, tau P-nya benar, dan tau Q-nya benar. Karena ada irisan tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa kedua persamaan ini dia konsisten. Seperti itu, karena ini di bawah, ini saya hapus yang ini karena mengganggu. Di bawah saya simpulkan P dan Q konsisten dengan negasi P maka Q karena dua pernyataan itu benar bersamaan ketika tau P-nya benar dan tau Q-nya benar. Nah, bagaimana menentukan konsistensi? Oh, ini di bawah ada yang udah saya munculkan, tidak apa-apa. Pertama, ketika kita punya P maka Q dan Q maka P, kita analisis dulu nilai kebenarannya. Seperti ini. Dan ketika saya punya pernyataan lain yaitu P maka Q, ini pohon semantiknya dia jadi negasi P maka Q, saya analisis nilai kebenarannya. Sehingga untuk yang pertama di pernyataan yang kiri, pernyataan yang ini, kita peroleh dua kondisi yang menyatakan dia benar jika Q dan P-nya salah bersamaan, maka pernyataan majemuknya jadi benar, atau ketika P dan Q-nya benar bersamaan, maka pernyataan majemuknya benar. Sedangkan untuk di pohon semantik yang ini, dia benar ketika P-nya salah, berarti Q-nya bisa benar atau salah. Q-nya bisa benar
Atau yang satu lagi berarti Q-nya bisa salah. Yang ini, sedangkan yang ini berarti tau P-nya bisa benar dan tau P-nya juga bisa salah. Sehingga kalau dalam tabel kebenaran kita punya dia berarti ini ketika dia tau P-nya benar berarti Q-nya benar. Oh, Q-nya tau P-nya benar. Sorry. Saya salah nulis. Kalau saya punya PQ yang ini ketika P-nya benar cuman bisa diperoleh dari sini, yaitu tahu P-nya benar maka Q-nya benar. Di sini tidak ada lagi kemungkinan P-nya benar, berarti selanjutnya ketika P-nya salah, Q-nya dari sini dapat 2, Q-nya benar atau salah, Q-nya benar, salah. Jadi ada 3 kemungkinan di sini, sedangkan yang di atas hanya ada 2 kemungkinan, yaitu B, S. Sehingga karena ada yang bersamaan, karena ada pernyataan ini yang bersamaan, ini ketika B ini, ketika P-nya B dan Q-nya benar, di sini juga P-nya B, Q-nya benar, mengakibatkan dua pernyataan itu. Oh ya, juga SS juga sama. Ketika ketika P-nya salah, Q-nya salah, di sini juga ketika P-nya salah, Q-nya salah mengakibatkan. Berarti ada 2 kemungkinan yang mengakibatkan si pernyataan ini, yaitu P maka Q dan Q maka P, dia konsisten dengan P maka Q, karena 2 pernyataan itu menyebabkan ini 2 pernyataan ini benar secara bersamaan. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa ini, kita boleh tulis P Q dan QP, saya kasih kurung, koma P maka Q, kurung kulawal, dia konsisten. Seperti itu. Boleh juga dinyatakan dalam kurung kurawal. Sekarang kita akan memanfaatkan teorema konsistensi untuk tabel kebenaran. Di sini kita punya teorema konsistensi itu seperti apa sih? Kita punya jika pernyataan X konsisten dengan pernyataan Y itu, pernyataan X dikatakan konsisten dengan pernyataan Y jika dan hanya jika X dan Y adalah bukan kontradiksi. Kalau misalkan dalam buku yang saya baca, namanya dia bukan kontradiksi, itu ada istilah lagi, namanya jika dia satisfiable. Nah, satisfiable itu jika dia bukan kontradiksi, artinya ada setidaknya satu yang memenuhi, yaitu boleh dia tautologi, boleh dia juga kontingen, yang penting dia bukan kontradiksi. Sehingga pernyataan ini boleh juga ditulis dalam kurung kulawal, XY konsisten. Nah, jika kita lebih umum lagi, digeneralin lagi, kita punya pernyataan X1 sampai X2 sampai Xn dan seterusnya, dia dikatakan konsisten dengan pernyataan Y jika dan hanya jika sama X1 dan X2 dan seterusnya, dan Xn dan Y dia satisfiable juga atau bukan kontradiksi, dia boleh tautologi atau kontingen. Maka kita tulis X1, X2 dan seterusnya, Xn, Y dia konsisten. Sehingga jika kita nyatakan dalam tabel kebenaran seperti ini, kita punya 4 pernyataan. Yang pertama, pernyataannya adalah P dan Q, ini P dan Q. Pernyataan kedua adalah negasi PQ. Pernyataan ketiga adalah P maka Q. Pernyataan keempat adalah Q atau negasi P. Nah, jika kita lihat satu-satu dari pernyataan ini, maka di sini ada sebuah kemungkinan, yaitu PQ-nya benar, P-nya benar, Q-nya benar,
yang mengakibatkan dia keempat-empatnya benar bersamaan. Ini lihat, yang mengakibatkan empat-empatnya benar secara bersamaan. Sehingga ketika kita pakai notasi dan untuk semuanya, karena dia empat-empatnya benar bersamaan, maka di sini ini dan ini untuk empat-empatnya sebenarnya untuk di sini kita pakai dia dikurung berdasarkan aturan operator, yaitu sebelah kiri duluan. Nah, pernyataan pertama dan kedua dikonjungsikan berarti menjadi, ini saya tulis saja tadi hilang, ini menjadi T F F F. Nah, pernyataan ini yang kedua yang setelah dikonjungsikan lagi didankan dengan pernyataan ketiga, berarti yang ini tabel ini yang saya merah garis bawahi dengan tabel yang ini diperoleh tabel yang ini, dia masih TFFFF. Terus selanjutnya yang ini yang dilingkari merah dengan yang saya lingkarin merah lagi, ini saya lingkarin merah, dia kita konjungsikan lagi, berarti T dengan T dapat T, dan yang lainnya F dengan FF, FTF, dan FTF. Sehingga diperoleh bahwa si tabel kebenaran ini atau si pernyataan ini semuanya didankan diperoleh TFFF. Karena kita punya satu pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar untuk ini yaitu di sini. Artinya dia bukan kontradiksi, walaupun di sini ternyata kontingen, artinya dia bukan kontradiksi, sehingga dapat dinyatakan bahwa P dan Q, negasi P maka Q, P implikasi Q dan Q atau negasi P, dia adalah konsisten, saling konsisten atau konsisten bersamaan, seperti itu. Selanjutnya, nah selanjutnya, bagaimana memanfaatkan teorema konsistensi ini untuk pohon semantik? Jadi, kalau kita baca dulu baris per baris pertama, ini sama, definisinya sama seperti tadi, dia bukan merupakan kontradiksi. Nah, kita lihat dari sebelah kanan, kita punya pernyataan sama seperti pernyataan yang tadi di tabel kebenaran, yaitu kita punya pernyataan P dan Q, negasi P maka Q, PB implikasi Q, dan Q atau negasi P kita uraikan menjadi ini, kita uraikan ke bawah karena dia dan sebenarnya boleh kita uraikan satu-satu. Ini dulu misalkan sebelah kiri dulu sesuai aturan, sebelah terus lalu selanjutnya boleh juga. Tapi karena dan ini sebenarnya sifatnya setara, maka kita juga boleh langsung menguraikannya. Kita boleh langsung menguraikannya ketika ada dan bersamaan seperti ini, kita langsung boleh menguraikannya, berarti menjadi P dan Q, negasi P maka Q, P implikasi Q dan Q atau negasi P, sehingga maaf ini keluarnya tidak berurutan, saya akan keluarkan semua dulu. Oke, nah di sini sudah keluar semuanya. Nah, yang pertama saya kerjakan adalah usahakan kerjakan yang tidak memuat percabangan terlebih dahulu. Oleh karena itu saya kerjakan yang pertama ini, yang P dan Q saya kerjakan berarti jadi ini PQ. Terus yang selanjutnya saya kerjakan adalah yang ini Q atau negasi P. Saya cabangkan di sini yang ini Q dan negasi P ini. Kita lihat di yang negasi P ini ada negasi P, di sini ada P, maka sebenarnya cabang ini sudah ditutup. Nah, cabang ini sudah tertutup, otomatis selanjutnya kita ke pernyataan majemuk selanjutnya. Di sini yang saya saya uraikan selanjutnya adalah ini P implikasi Q. Di sini saya uraikan jadi PQ dan negasi P negasi Q. Di sini karena kita punya Q, kita punya negasi Q, atau boleh juga dari sini Q-nya sama saja, maka cabang ini ditutup. Oke, selanjutnya berarti yang tersisa adalah
negasi P atau Q. Negasi P atau Q itu diurai menjadi cabang P dan Q. Nah, di sini tidak ada yang ditutup karena tidak ada tidak ada yang saling negasi. Nah, selanjutnya karena tidak semua cabang tertutup, artinya dia bukan kontradiksi. Kita nggak peduli di sini, kita bisa abaikan apakah dia tautologi ataukah dia kontingen. Yang penting semua cabang tidak tertutup, artinya dia bukan kontradiksi. Karena dia bukan kontradiksi, maka pernyataan P dan Q di sini, maka pernyataan P dan Q, negasi P maka Q, P implikasi Q dan Q atau negasi P, dia adalah konsisten. Berarti artinya ada kemungkinan yang menyebabkan 4 pernyataan ini benar bersamaan. Seperti itu.